Faramis sudah Faramis. pasti. Untuk Bentar, deny. ini jatuhnya tindakan preventif nih untuk ngedeny Link. Link. Apakah tidak terlalu terburu-buru Coach Agi? Sebenarnya enggak, karena pairing apa lagi yang bakal dipakai? Alpanya sudah diambil. Dan juga Faramis. Masalahnya di sini masih bisa ada kemungkinan Bane dibelokin ke Fighters. Wah, nggak masalah sebenarnya dibelokin ke fighters. Tapi yang dipastikan adalah cowoknya kalau ke zoning, dia Yap. bonyok. Iya. Dia punya power poking. Ada Alpha soalnya. Tindakan preventifnya jadi ada dua. Pertama untuk menghindari link. Kedua untuk menjaga jikalau cowoknya ini zoning-zoning. Yap. Sekarang kita melihat kembali ya, Angeling yang dipakai. Dan berarti akan ada permainan agresif kembali nih. Dengan catatan ya, Fabian harus tetap seperti game sebelumnya, menang Oke. di early game-nya. Terus juga apalagi ya kemarin ya. Oh ini Rubinya bisa di-ban ya. Tapi ini Rubinya bakal kelihatan sih di-ban. Om arahnya kemana? Arahnya akan ke Barat dan Bruno harusnya. Karena draft ini dari RRQ, malahan aku kaget, ini game 7, tapi RRQ menunjukkan draft mereka di final upper bracket. Iya. Yang emang solid sih, Matilda, Faramis, Alpha kuat banget di early game-nya. Tapi apakah tidak terbaca dengan Barat dan Bruno yang sangat memungkinkan bisa di-ban untuk kali ini? Harusnya ini Bruno bakal di-ban sih. Poveu. Karena ada link yang pastinya. Interesting sih. Menurutku Iya. Povius bukan jadi target utama dulu kan, tapi ya Ruby lah. Ruby Kita tahu dan lah, Harit kalau ya. Angela Link pasti Ruby buat jadi golden. Ruby dan Harit sih Om. Iya, Pakai lengkapin aja nggak sih langsung? Iya bener. Ini berarti ngebuka salah satu be tadi be yang Lunok tadi masih ada. Bruno dan Aku Barat. bilang Bruno ini udah bagus banget karena Bruno untuk single targetnya dia. Buat ke Link meskipun ada isinya Angela, damage itu tetap besar. Benar. Dengan dua itemnya dia bersama dengan Haskell. Om, gimana kalau tiba-tiba Brunonya malah diambil Iron Shiki? Memungkinkan tapi dengan single target kayak agak rugi ya karena Iya. Netherrealm ada, Iya, Matilda ada juga Faramis juga. Cuma itu menutup banget loh best draftnya RRQ. Yap. Karena mereka pernah ngebawain draft ini. 3 draft yang komposisinya solid dengan Barat dan Bruno. Menurut gue mereka bisa ambil barat sih. Harusnya. Ambil barat sih. Tapi Jadi Bruno di ban ambil barat sih. Karena masalah. Kalau mereka Karena pasti masalah. menutup Kara Ruby, itu tandanya ingat ada satu hero David yang tidak mau tercancel atau mereka menutup Ruby Goldland dari Iron City. Tutup Ruby Goldland dari Lunox di ban. Lunoknya di ban. Oh. Mereka lebih memilih melawan Harit. Atau jangan-jangan mereka mau bawa Harit dengan Ben Lunox. Bisa jadi. Aku merasa Haritnya malah diambil sama Skylar sih. Oke. Ini akan memungkinkan sekali mengingat dengan kehadiran dari Chow, Angela, Link, Purify. Purify combo harusnya bakal diambil. Tapi Haritnya diambil. deny dulu di Iya. Haritnya. Oke. Deny Harit kali ini menutup Skylar untuk tidak bisa bergerak dengan Harit. Aku cuma ngeliat Beatrix di sini untuk Skylar. Beatrix. Beatrix plus Barat mungkin. Beatrix, Barat. Oke. Aku suka ada Cloud sih, aku pengen lihat Cloud-nya Skyler. Aku juga Cloud sih. Iya. Cloud oke sih. Bisa ini yang Cloud. Barat ini dia. Barat Iya. iya. Dengan Matilda. Tapi dengan Matilda. Tapi Link bisa ke belakang loh. Wah riskan banget terapnya. Tapi ada Faramis. Tetap aja masih bisa protect. Oh dan Hylos. Kita melupakan Hylos dari Liquid. Yang dimana masih open. Dan bahkan bisa dibawakan oleh Aran. Hylos. Aran. Yuzong gue sih. Yuzong. Underrated. Tapi why not? Tapi why not? Aku ngerasa ini adalah game untuk Hylos. Sehingga sangat memungkinkan untuk Gatot. menggunakan Vengeance. Tabrak langsung ke belakang. Tapi Dari. Wah, Wah, trapnya kuat banget Liquid. Wah. Oke, Omawa. Silakan. Medik. Game terakhir mentalitas. RRQ. Aku lebih suka draft dengan fighter. RRQ. Oke. Gak mau predik. Dan ini dia. Siapakah yang akan menjadi the next Raja Galaxy? Bandung, mana tepuk tangannya? Caster, take it away. Yap, itu dia. Drafting Fest yang telah selesai game ke-6 tadi sudah kita lewati dan ini adalah round yang terakhir. Eldorado kira-kira juaranya akan jatuh ke tangan siapa? Akan jatuh ke tangan siapa? Sekali lagi akan jatuh ke tangan siapa? Kalau begitu terakhir di malam hari ini Eldorado mana suaranya?
match point untuk kedua belah tim sekarang. Posisi imbang dan sekarang Sutsujin sudah mulai back to basic dengan Alpha yang digunakan tapi berhadapan dengan Fabian, Link yang juga membawa kemenangan tadi di game yang ke-6 bersama dengan Angela dari Yeheskiel. Ini akan beradu adanya fight jangka panjang dan kembali Rins akan bisa membuyarkan hal tersebut dengan paramis yang telah digunakan. Yep. Tetap dengan metode mungkin dari magical damage-nya akan diberikan ke area dari goldnya. Naron Shiki kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Oke, masih cukup terbilang aman ya walaupun memang HP-nya udah low banget juga. Sementara set talent emblem-nya, tapi Skylar Coba lihat ada gangguan dari Widih untuk bisa membuat Skylar mungkin akan bergerak jauh lebih mundur. karena memang kayaknya Skylar pede banget sih untuk adu pukul karena ada tenacity juga yang terselip ya di dalam tubuh dari Skylar. Dia akan punya durability tambahan pastinya berbeda dengan adanya Inspire dan juga Weakness Finder. Hampir saja Yeheskiel menjadi korban pertama. Nah ini weapon master ya yang dipakai juga nih sama Harit dari Iron Shiki yang harus membuat dia lebih agresif tapi Fabian. Fabian tadi mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya, hanya saja sekarang Fabian kembali hadir dan sekarang Fabian kembali tercipta bahkan dua player hilang di bawah menit 2. Belum ada Netherrealm, tidak ada Guiding Wind, tapi ada game fact by Gopay. Fabian dengan linknya di game ke-6 menjadi player dengan farming tercepat kedua di MPLI di season 14 dengan mencapai level 15 di menit 9.06. Di bawah Sutsujin dengan Alpha di 8 menit 57 detik. Yep. Dan Turtle akan menjadi milik siapa? Ada penalti shotnya masuk tapi Turtle-nya menjadi milik Yesus Sujin. Pertempuran terjadi, Arannya tertinggal sendirian. Arannya ditinggalkan begitu saja dengan Edon yang sudah tingkat dan sekarang ada Turtle Swipe kami berhasil menelan tadi ke arah dari Yeskiel. Terlalu riskan tadi pergerakan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Karena kebetulan Fabiannya juga belum siap nih untuk kontes ke arah Turtle-nya. Dia masih sibuk di area purple buff dan full barrel. Oke, dan Iron Shiki harus keluar dari satu full barat dan Didok mendapatkan gangguan dari Widih. Wait, ini Skylar juga flicker loh masalahnya. Dan juga ngelihat dari Iron Shiki ini nggak ke-trigger dari resource spell-nya. Bisa dikatakan harusnya untuk pertukaran yang terjadi tadi di area top lane, walaupun belum ada yang tumbang. Tapi Araki udah mulai buang resource kali ini tanpa ada satupun hal yang bisa didapatkan. Sementara kalau lihat lagi dari scan ya, ada Super Bowl yang menjadi satu buah modal teknik dari Skylar. Tertarik Fabian ya? Masih ada satu pin boys pergi lagi ke tempat berbeda. Masih cukup aman tapi dari Tyrant ini bener-bener nempelin Aran terus-terusan juga. Dua udah ini mah di bawah nih. Nempel terus kita kue ya. Cakwe sore udah lengket kan. Udah lemes ya. Oke. Tapi ini belum kelihatan nih bagaimana power inisiasi dari dirinya. Karena terlihat juga nih ada dua Purify yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Minimal ada yang trigger dulu lah. Yap. Dan Rins benar-benar diganggu. Tapi barusan Spirit Opanya kembali tidak kena. Dan barusan ada Gold Crab yang berhasil diamankan. Yap, itu dia full barat kembali. Waduh, full baratnya sudah terlihat dan akan menghantarkan wave minion masuk dalam area defensif dari Iron Shiki. Kayaknya buat clear aja ya, biar makin cepat dan bikin Iron yang agak sedikit mundur. Tapi ini fight karena purple buff sekarang sudah mulai dilakukan oleh Sutsujin. Yap, itu dia ada Spirit Opanya tadi langsung dikeluarkan tapi sekarang purple buff-nya dan diamankan bahkan penalti zone yang masuk tapi ini dia ada ram. Maka di tempat tersebut ada satu pergerakan lewat dan mereka berjalan sebenarnya ke arah satu play di mana sekarang ada pergerakan Iron Shiki dan mereka berhasil untuk bisa mengamankan ke arah beberapa play tapi ternyata malah berhasil dibalaskan dan ternyata tinggal sendirian. 4 player menjadi korban di dalam satu inisiasi tersebut. Dan ternyata Netherrealm belum menjadi jawaban untuk bisa menyelamatkan rekan-rekan Araki Hoshi. Dan akhirnya purple buff yang bisa diambil oleh Fabian membuat akhirnya pun di follow up dengan Turtle yang bisa didapatkan. Keunggulan kali ini dimiliki oleh tim Liquid ID dengan 1.600 net worth yang diunggulkan kembali. Widih akan mencari informasi nih. Wow. Satu kombinasi 100% win rate. Ya, combo hero statnya ya antara Matilda dan Ixi ya. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari Matildanya ini bisa combo sama siapa aja ya. Dari Dairen-nya, kita lihat juga dari Flying Dino. Yang sering banget kita lihat juga. Namun sejauh ini masih juga belum terlihat bagaimana Idok ini berada di area bot lane. Belum ada combo nih, full barat dan juga Guiding Wind. Yap. Dan sekarang ada pergerakan Idok di bagian bawah. Idok masih jalan sendirian cukup santai. Ada Ixia juga yang berada dalam area tersebut. Widih masih memantau dari kejauhan. Dan Iron Shiki lebih berfokus untuk clear dulu sambil berpindah
Ada rotasi yang telah dilakukan pula. Tapi keramaian udah mulai terlihat nih ya. Karena masih cukup lama sebenarnya untuk Turtle. Tapi purple buff dari Fabian ini udah on. Ini soal expert tadi juga yang kita lihat juga pergi lagi ke tempat yang lain, mengamankan lagi dari stacknya. Dairon akan menjaga landingnya terlebih dahulu. Oke, masih cukup aman juga sebenarnya. Sementara ya regroup yang dilakukan oleh Ararki Hoshi, mereka berjalan bersama-sama untuk bisa mempanis dan meminimalisir adanya pick-off yang bisa dilakukan sama Widi. Karena kalau mereka rapat, mereka bisa counter initiate dengan cukup mudah. Yap. Sementara Aran tertinggal sendirian, misal expert dikeluarkan dan tidak bisa memanggil Aran untuk bisa kembali masuk dalam pelukan dari Tyron. Oke, Soul Bloom, Circling Eagle, Widi. Kayaknya belum menjadi target yang optimal juga. Idok memilih untuk langsung putar balik tanpa memberikan lagi inisiasi berlebih juga untuk RRQ Hoshi. Namun bergerak ke arah atas 1v1. Tapi ada Hardguard. Ada pergerakan di mana Hardguard sekarang masuk. Namun wave minion telah habis. Sutsujin Dika dengan satu. Papen on the string tapi Sutsujin masih selamat. Ya karena bermain di dalam satu buah outer turret juga ya. Yang kebetulan udah kena clear sehingga tidak bisa lagi dari tim Liquid ID melakukan dive in. Dan Fabian sekarang Hasklaunya udah selesai. Team fight jangka panjang akan kembali bisa dibawa. Sementara sekarang kita lihat saja kan seperti apa lagi setupnya. Turtle sudah hadir. Landing Jauh sudah diberikan kepada Angela. Bahkan sekarang Widi dengan konsilnya sudah akan memilih siapa lagi yang akan dia tendang dengan the way of Widi yang dia miliki. Dan bandar saja Detonas welcome. Sudah langsung dikeluarkan. Penalti zone terlihat kali ini. Namun sekarang Fabian masih ada di bagian belakang menunggu tadi dari efek. Nedorem sudah akan habis sesaat lagi. Pergerakan Fabian lebih memilih untuk bisa mundur dan tidak ada korban yang jatuh. Dengan Turtle yang barusan sudah terlihat. Itu tadi Widinya hampir tumbang ya. Oh Ya, Aran. tapi Arannya berjuang menghilangkan satu kata apa yang ada di bagian tengah. Karena itulah yang akan bisa membantu Ararki itu bisa menumbangkan ke arah satu. Untuk Tarot Min yang ada di depan mereka. Alright, dan memang belum ada pertukaran nyawa juga ya. Hanya ada Aran aja yang tadi coba untuk bertahan. Oh, the way of dragon. Dijauhkan saja karena Purple Buff jauh lebih penting. Betul, belum ada inisiasi ya. Karena kebetulan dari follow up-nya kayaknya masih belum siap. Lebih secure dulu karena Purple Buff-nya dan outer middle turret yang kali ini sudah berhasil dihancurkan. Sebenarnya kalau ngeliat dari Ixia, keadaannya enak gak enak. Karena dia berhadapan dengan adanya Link. Fabian yang bisa jump ke Chow juga backline. bisa gitu loh. Chow juga bisa, tapi kayaknya Joe masih jauh banget ya. Cuman kayaknya potensi yang paling gede itu di Fabian. Yep. Cuman dari tadi so far masih aman-aman aja. Karena targeting dari Fabian ya lebih fokus ke arah farming dulu nih sekarang. Yap. Sementara di bagian bawah ya udah akan mereda kembali. Pergerakan dilakukan oleh masing-masing tim. Mereka juga menurunkan temponya dari 6 game yang sudah berjalan. Akhirnya ada tempo sepelan ini yang terlihat. Ya karena ini sama-sama hati-hati gak sih? Match point loh, bahkan satu game ini yang akan menjadi penentuan apakah trofi MPL bakal dibawa pulang ke gaming house mereka. Tapi ya Purple Buff harusnya bisa diambil nih oleh Fabian. Fabian numpang lewat dan berhasil tadi mengamankan karena Purple Buff-nya. Berhasil. Sambil lewat retri. Ya kan? Sambil menyelam ke minum air itu jatuhnya. Sambil lewat sambil retri ya. Iya dapat itu. Dapat ya, karena memang kalau bicara dari segi level sebenarnya ya, ini ada sedikit keunggulan yang dipegang sama Fabian, walaupun tadi Sutsujin sudah menyamakan. Yap. Dan Arashiki harus mundur terlebih dahulu. Ingat Arashiki membawa satu flicker. Dan itu dia, baru tadi kita sebutkan dan sudah digunakan sementara Fabian akan mendorong landing jauhnya terlebih dahulu. Dan ini resource-nya yang kebuang lumayan banyak ya, kayak tadi ada flicker juga, hardguard juga, zaman force juga, namun kembali yang harusnya mungkin ngelihat dari tim tadi Wave Dragon udah berhasil tadi mendapatkan arah Skyla dengan satu flicker tadi sepertinya sudah dilakukan, sudah dikeluarkan. Ada penalti di tempat yang berbeda tapi jaraknya masih cukup jauh dari Skyla. Dan Skyla berhasil langsung dihilangkan dengan cepat, bahkan tadi di bagian belakang. Ada pergerakan hidung yang sudah berhasil dilenyapkan pula. Sutsujin masih berjuang sendirian seorang diri tapi ternyata sejauh ini dirinya takkan bisa bertahan jauh lebih lama daripada Tyron. Mereka bisa pisah dan Tyron flicker ke tempat yang berbeda. Fabian tidak mau memaksakan dan tidak mau mengejar ke arah Maniac walaupun memang ada di depan mata. Dairon! Gagal untuk pulang dan Dairon dilenyapkan. 4 pemain dari RRQ Hoshi yang berhasil dihilangkan. Ini membuat harusnya Lord terbuka. Lord akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Tanpa adanya kontes, tanpa adanya satupun yang bisa mengintip ke area dari Lord tersebut. Tapi kalau lihat dari Pesagger, kayaknya mereka mencoba untuk ayo tone down dan bawa emosi. Tenang, relax, tenang, tarik nafas dalam-dalam yuk, keluarin lagi pelan-pelan. Oke. Diva juga harus tarik nafas sedikit ya. Sabar, relax. Ya Lawan dan juga Gemi. Ada. Dunia akhirat iri guanya emang bener dah. Siapa yang Diva? Aku.
Pikirin perasaan gua, Lah warga. kenapa harus pikirin perasaan lu? Sama siapa di sini? Nah, Oh, langsung ke sini kameranya. iya bisa gitu loh. Iya. Pas banget ini. Oke, tapi sekarang dari tim Liquid ID yang lagi memegang kendali, dia akan memberikan pressure. Oke, ada satu tembak bola. Skylord jadi luar dari sudah the Rams yang sudah diaktifkan bahkan tadi di the whale video udah dikeluarkan pula. Dibantu sekarang Rizal berhasil kehilangan tapi makiannya kehilangan Jawa yang dia punya dan Tyron kembali menjadi korban. Oke, 3 pemain yang hilang dari RRQ Hoshi. Tidak ada serangan lanjutan dari tim Liquid ID. Mereka akan berfokus terlebih dahulu untuk membiarkan Lordnya di atas. Karena itu turret dari tengah akan segera dihancurkan dan dihasil. Sekarang sudah punya fleeting time. Itu yang akan membuat nantinya fight akan jauh lebih panjang. Akan jauh lebih siap untuk di backup oleh Yeskiel. Hanya satu langkah lagi tadi dari Skylord untuk bisa masuk dalam the whale, tapi ternyata tidak ada waktu yang diberikan oleh pemain dari Liquid. Oke, masih kembali turun temponya. Emang lagi keadaan unggul, tapi jangan lupakan. Ini bakal jadi momen-momen yang krusial. Karena 1-2 mistake ini akan bisa dipanis, akan bisa dimanfaatkan. Oh, oke, saya salah fokus. Yap. Oh gitu. Oke, baiklah. Baiklah. Gak apa-apa kan Oni. Ya kan gak Apa apa-apa. nanti Oni. Iya. Kenapa? Apa sih? Menunggu lagi nih 50 detik menuju ke arah Lord yang akan muncul. Apalagi ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Dan kalau melihat dari potensi untuk team fight-nya lagi nih, RRQ benar-benar dependen sama Skylord-nya. Positioning dia emang udah bagus. Tapi itu dia apakah menjadi jawaban untuk Ixia? Karena yang dihadapi adalah Ling. Sosok assassin yang bahkan bermainnya bukan front to back. Mainnya udah langsung aja jump ke backline. Mana tadi Widi juga di saat dengan ada Tempest of Blade yang udah dikeluarkan, fokus sudah mulai terpencar, Widi akan masuk dengan sangat nikmat apabila bukan Widi yang menjadi openernya. Karena tadi juga ini openernya bergantian ya. Kadang Link, kadang Widi. Kita lihat ya kan seperti apa lagi nextnya. Dan juga jangan lupakan ya. Wait, Kabar. kalau jatuh aja tadi itu jadi. Di final upper bracket kemarin, kebetulan RRQ hanya kalah 2 game oleh tim Liquid ID dengan Chow dan Widi. Apakah itu akan terulang kembali dan menjadi pembalasan yang manis untuk tim Liquid ID karena mereka 4 match berturut-turut dikalahkan oleh RRQ Hoshi. Harap-harap cemas dari semua fans yang ada di Eldorado dan Rins. Awan posisinya ada Idok di bagian belakang, Tyron mencoba untuk bisa maju ke area terdepan, tapi depannya berbeda Widi. Waduh. Membuat Skylord tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya dan Lord harusnya akan menjadi milik dari tim Liquid ID karena Sutsujin benar-benar ke-trigger untuk bisa mengejar ke arah Widi. Ini Widi gak apa-ngapain, dia cuma konsil aja di sebelah Skylord, bikin overthinking. Sampai akhirnya tidak ada kontes oleh RRQ dan Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID sekarang. Yap, dan Skylord sekarang sudah memiliki 1 orange buff. Tidaknya ini belum bisa menambahkan lagi ya pertahanan dari RRQ Hoshi. Oke, dan Lordnya akan muncul sesaat lagi. Di detik 43, Lord muncul di arah top lane. Sementara dengan harap-harapan dari semua super fans yang ada. Valkyrie, Kingdom, 1 push yang akan dilakukan oleh tim Liquid ID. Akankah menjadi akhir untuk seri ini? 1 Lord bergerak di atas cukup pelan. Wave minion ditahan tengah dan bawah. Mungkin sesaat lagi akan masuk terlebih dahulu tapi ada missile export tadi udah dikeluarkan pula. Hilang di area mid dan Dairennya masih dengan stack yang penuh. Oke, minimal kayaknya base turret depan harus bisa dihancurin ya. Atau benar-benar harus ditahan dulu sama RRQ. Karena kalau bicara tentang power high ground, harus Ixia ini bisa jadi jawaban untuk bisa clear cepat. Tapi hanya di satu sisi. Betul, itu dia. Oke. Masih siap loh. Itu dia, Fabian di bagian belakang ada penalti shot yang kena. Tempest of Blade pun tadi sudah terlihat bahkan ada Ram sudah keluar. Skylord yang masih menahan di bagian belakang. Lordnya masuk tapi base-nya coba lihat. Mereka berfokus dan tim Liquid ID. Mereka lah yang menjadi Raja Galaksi. Di tanah Pasundan, mereka membuktikan bahwa regenerasi yang menjadi kunci milik tim Liquid ID. Ambisi, strategi, eksekusi yang membawa mereka ke titik ini. Pengawalan untuk trofi MPL sudah sampai di sini. Tinggal kita titip gelar bergengsi. Dibawa pulang kembali
ke bumi pertiwi. Dan sambutlah sang juara baru di MPL Indonesia Season 14. Please welcome Tim Liquid ID. Ini dia perjalanan yang begitu panjang telah mereka lakukan. Satu langkah lagi bagi RRQ. Mereka bisa menutup musim ini menjadi Raja Galaksi. Tapi ternyata tim yang bertabur dengan Rookie, tim yang bertabur dengan Eksekusi, dikapteni oleh Widi, dan mereka menjadi Raja Galaksi. Raja Galaksi yang baru telah hadir. Walaupun terseok-seok di regular season minggu pertama mereka babak belur, tapi membawa regenerasi menjadi jawaban yang sangat-sangat pasti. Bagaimana mereka bisa melangkah sejauh ini, membawa pulang trofi MPL yang bergengsi, dan bahkan mereka menjadi perwakilan Indonesia juga nantinya di ajang bergengsi Emerald Championship. Yap. Nice try RRQ Hoshi. Mereka berjuang juga dengan cukup keras. Namun game ketujuh bukan milik kalian. Oke, RRQ Hoshi dan Raja Galaksi, tim Liquid ID. Mungkin ada satu permintaan gua kembali, bawa pulang M-Series ke bumi pertiwi. Wow, player-player muda, penuh ambisi, penuh mekanik, dan juga bahkan melihat tanpa adanya pengalaman yang cukup panjang, Widi mampu memberikan sesuatu yang luar biasa. Chow menjadi satu faktor kemenangan juga untuk mereka. Dan bagaimana kita melihat nantinya interview bersama sang pemenang kita, karena enjoy the moment, enjoy your winning. Karena ini dia Raja Galaksi, tim Liquid ID. Plot twist di akhir season, plot twist di match yang terakhir. Audience prediction 80% ke atas menjadi milik RRQ Hoshi. Tapi ternyata kemenangan hadir untuk tim Liquid ID. Mereka berjuang mati-matian, mereka kerahkan segala kekuatan, dan mereka menciptakan histori baru. Mereka sempat terseok-seok beberapa musim, mereka sempat hancur lebur, mereka sempat tidak ada di babak playoff. Tapi hari ini mereka membuat kita terpana dengan segala permainan yang begitu memukau. Dan ini adalah final bow dari RRQ Hoshi. Beri tepuk tangan atas perjuangan yang keras. Kingdom, kalian harus tegakkan kepala. Yap. Karena RRQ Hoshi akan tetap mewakili Indonesia nantinya. Berjuang lebih keras di Emerald Championship. Yap, karena sepantasnya ataupun di luar sana, kita semua butuh luka untuk mengetahui siapa yang benar-benar ada. Dan pada hari ini jawabannya apa? Kingdom yang gua lihat di sana luar biasa. Big applause untuk kalian semua. Luar biasa, luar biasa. Kingdom, dimanapun kalian berada, di rumah yang ada di sini juga. Namun, ini dia satu buah selebrasi untuk kemenangan sang Raja Galaksi. Please welcome tim Liquid ID. This is the deal, Raja Galaksi. Wow, tidak lolos playoff berkali-kali di MPL, tapi sekalinya mereka melakukan gebrakan di MPL. Bukan cuma sekedar lolos playoff, tapi satu trofi yang akan mereka bawa pulang. Congratulations, kerja keras kalian betul-betul dibayar. Kerja keras yang benar terbayarkan. Kerja keras yang memang terbalaskan. Mereka menangis, mereka dihujat, mereka diserang, mereka ditumbangkan, mereka dikalahkan. Tapi pada akhir dari musim ini, mereka lah